Ini sudah saya record, hasil download-annya seperti ini ya layarnya ya. Installer ISPT PPN 1107 PUT versi 3.0 8 Maret 2007 yang ini saya 2 kali download ya. Jadi ini yang saya pakai yang dalam kurung 1. Nah ini adik-adik tidak perlu ekstrak, langsung aja double klik, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini dan di sini ada menu setup. Adik-adik bisa double klik lagi. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Recording in progress. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Adik-adik bisa klik OK untuk starting memulainya. Klik OK. Nah, di sini ada direktori. Direktori ini bisa adik-adik ganti mau disimpan di direktori apa. Kalau saya di C, program VX86, E, ISPT 1107 PUT. Jadi direktorinya nanti di sini. Nah, kalau tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Kita pakai yang sudah default saja. Nah, setelah itu klik icon desktop. Yang ini ya. Diklik, nanti muncul choose program group. Ini kita langsung klik continue saja. Nah, di sini ada progresnya. Setelah progres selesai akan muncul version conflict. Nanti version conflict ini akan banyak sekali. Setelah kita klik yes akan muncul version conflict lagi terus sampai ketemu menu terakhir. Jadi ketika Adik-adik menemukan version conflict, terus aja diklik yes. Oke, ini kita klik yes. Nah, muncul lagi, klik yes, muncul lagi, terus muncul, klik yes lagi terus, nah sampai selesai. Nah ini selesai kita dalam menginstal aplikasi ISPT PPN 1107 PUT versi 3.0. Ya, nanti version konflik berbeda-beda setiap laptop, ada yang banyak sekali sampai benar-benar muncul yang tadi ya notifikasi yang terakhir. Ini kita klik OK. Setelah itu, kita lihat ke aplikasinya. Tadi kita tempatkan di mana aplikasinya. Kita bisa lihat di sini. Tadi saya naruhnya di OS Program Files nih X86. Dan dia saya bikinkan rumah sendiri ya di SPT 1107 PUT. Nggak gabung dengan yang DJP. Oke, di sini rumahnya kita klik. Nah, di sini ada beberapa file yang nanti kita pakai database untuk mengcloning bikin database buat WP yang akan kita bahas sama aplikasinya. Jadi kita buka dulu nih aplikasinya. Kayak ini ya ikonnya, lambangnya. Terus kita klik kanan. Saya lebih prefer adik-adik pakai run as administrator supaya menghindari error. Ya, kita pakai ini. Nah, di sini lihat tampilannya mirip dengan PPH 23 dan 22 ya adik-adik. Di sini ada connect to database, artinya kita mesti buat data source name, yang artinya kita akan buat pakai ODBC, seperti waktu PPH 23 dan 22. Kalau PPH pasal 4 ayat 2 kemarin kan kita hanya kopas atau cloning database saja ya, tanpa buat DSN. Nah, sekarang kita harus buat DSN. Oke, ini saya sudah 16 nih. Nanti ketika saya buat ODBC nanti nomor 17 ya. Oke, di sini kita skip dulu ya. Kita skip dulu, kita bikin cloningannya dan ODBC-nya. Kita balik ke sini ya, kita ambil database kosongnya. Database kosongnya yang formatnya MDB ya, Dede. Kalau misalnya Dede nggak ada format MDB, itu cuma satu file aja di dalam database ini, copy aja yang ada ya. Ini saya ada 2 file. Kalau ada di laptopnya ada cuma satu file, terus nggak ada format MDB ataupun LDB-nya, copy aja yang ada ya. Ini saya copy yang MDB.
di-copy dan saya buatkan rumah di partisi D. Ini saya sudah buatkan rumahnya, database PPN. Nah, saya kopas di sini. Ini apa namanya, database kosongnya. Lalu saya akan rename sesuai dengan kelasnya Dede ya, berarti kelas D ya. Kelas D. Ini sudah saya rename. Kelas D ini untuk nanti kita buat input PPN pada kasus kita hari ini ya. Ini database-nya. Nah, sekarang kita buat ODBC-nya. Ini ODBC-nya. Adik-adik bisa masuk ke sistem DSN, lalu klik Add. Nah, pilih, kalau saya ini kan laptopnya beragam ya. Waktu kita mengerjakan 22 dan 23 ini banyak yang WA saya masalahnya beragam gitu. Jadi ketika adik-adik sudah menyelesaikan yang 22 dan 23 berarti sudah tahu apa namanya, solusi dari masalah yang akan nanti ditemui ketika menginstal ODBC ini ya. Nah, ini di laptop saya, salah satunya nih ya contoh, di laptop saya ini makanya Microsoft Access Driver MDB ACCDB. Tapi ada beberapa yang di laptopnya, "Oh saya nggak kompatibel Kak, kalau yang pakai ACCDB, saya yang kompatibel justru yang MDB saja ya." Silahkan gitu ya. Jadi, kadang, ragamnya itu, banyak sekali perbedaannya gitu ya. Oke, di sini saya pakai yang MDB ACCDB, kita klik Finish. Nah, ini data source name-nya. Kita beri nama PPN 1107 PUT kelas D. Ya, ini kita data source name ini adik-adik nggak boleh lebih dari 32 huruf ya. 32 huruf, bukan 32 kata, 32 huruf. Jadi usahakan sesingkat mungkin. Nah, ini kita select database-nya, kita cari rumahnya tadi ada di mana. Tadi saya simpannya di D, terus di folder PPN. Kita buka, nah ini untuk kelas D ya. Kita klik OK. Nah, ini URL-nya sudah kebentuk. Nah, kita klik OK lagi. Nah, sekarang kita cek di dalam sistem data source-nya sudah masuk atau belum. Ternyata kelas D sudah ya, ini sudah masuk nih PPN 1107 PUT kelas D. Ini sudah masuk, berarti kita sudah bisa memakai, insya Allah sudah bisa memakai data source name-nya. Kita klik OK. Kita balik ke aplikasinya ya. Nah, ini kita close dulu. Kita connect to DB lagi. Tadi 16 ya, mudah-mudahan sekarang 17 datanya. Ya, betul ya, 17 berarti sudah masuk untuk yang kelas D. Ini kita klik OK. Nah, username-nya adalah administrator, tetapi A-nya di sini huruf kapital ya, adik-adik. Jadi A-nya itu huruf kapital, administrator. Maaf, tampilannya masih di file manajernya. Gitu, belum masuk ke itunya ya, aplikasinya ya? Belum, Kak. Oke, terima kasih ya. Sebentar saya stop. Oke, ini saya ulangi ya tadi. Ini cancel dulu. Kita connect to DB-nya. Kita pilih yang tadi sudah kita buat, ya ini. Kita klik OK, terus kita masukkan username. Username-nya administrator, cuma A-nya huruf kapital. Administrator, password-nya 123, kita klik OK. Nah, NPWP-nya adik-adik bisa lihat di dalam file PDF yang saya upload tadi bareng installer. Ya, ini file PDF-nya. Di sini NPWP-nya yang paling atas ya adik-adik, NPWP perusahaan atau NPWP instansinya. 01968, 01968, 1188662, 000. Nah, ini kita klik OK.
Nah, setelah itu ada informasi profil wajib pajak. Adik-adik bisa isi sesuai dengan file PDF-nya ini. Nah, di sini nama wajib pajaknya adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ya, adik-adik. Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate. Alamatnya Jalan Nukila nomor 12 Ternate. Nomor telepon 8557712. Nomor faksimili kode pos bisa dikosongkan saja. Nah, ini kotaknya adalah Ternate. Tanggal pengukuhan juga dikosongkan. Usahanya karena ini adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan di bawah Pemda, kita bisa anggap ini adalah instansi pemerintah ya. Nah, KLU-nya bisa kita isi 84112. Ya, ini KLU-nya. Nah, ini penanda tangan SPT adalah nama adik-adik, meskipun di sini di dalam soal PDF itu namanya Ardan Kodri ya, tetapi kita ganti menjadi namanya adik-adik. Nah, berarti di sini nama saya. Jabatannya di sini ada namanya Bendahara Pengeluaran. Ini kita isi jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran. Nama, kuasa, dan jabatan bisa dikosongkan ya. Nanti kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, klik OK. Nah, ini udah bisa kita simpan, lalu kita bisa keluar. Nah, setelah kita ngisi profil wajib pajak, kita bisa isi masa yang akan kita buat. Nah, ini kita bisa klik program, lalu setting SPT. Oke, program setting SPT di sini kita pilih masa pajaknya sesuai dalam soal adalah Oktober 2015. Jadi kita isi Oktober 2015. Nah, ini kita buka dan oke. Nanti kita close. Nah, di sini setelah kita buat atau setting masanya apa, kita tidak langsung mengisi input data ya, Dede, tapi kita isi dulu utility-nya di sini. Kita isi utility pada bagian referensi dan lawan transaksi. Nah, di sini gunanya untuk menampilkan NPWP-nya nanti ketika kita input transaksi. Nah, di sini NPWP-nya kita klik tambah, lalu masukkan NPWP sesuai dengan yang ada di dalam soal. Untuk tanggal 1 Oktober, ini NPWP-nya adalah 01 968 118 8062 001. Namanya Toko Gugus Pratama. Alamatnya Jalan Toko Gugus Pratama, Jalan Dahlia nomor 1. Nah, ini baru kita bisa simpan. Nah, kita rekam data yang baru, kita masukkan yang nomor NPWP berikutnya, yaitu di tanggal 6 Oktober nih ada NPWP lagi, kita masukkan 968 sorry, 968 118 8062 002. Ya, ini 01 968 118 062. PT-nya adalah Toko Panorama. Namanya adalah Toko Panorama. Alamatnya Jalan Jalan Melati ya. Jalan Melati nomor 8. Nah, setelah itu kita klik simpan.
Kita rekam lagi data yang lain atau NPWP yang lain. Kita rekam yang transaksi tanggal 10 ya, karena tanggal 7 tidak ada NPWP. Kita tanggal 10, 01, 968, 118, 8062, 003. Nah, namanya adalah CV Kreatif Jati. Ya, CV Kreatif Jati. Alamatnya di Jalan Teratai nomor 12. Jalan Teratai nomor 12. Kode pos dan telepon dikosongkan, klik simpan, dan kita rekam data yang terakhir, kita klik yes. Yang terakhir tanggal 15 Oktober nih, kita input NPWP-nya 01968 1188062 Namanya adalah CV toko Cemerlang. Toko Cemerlang. Alamatnya Jalan Nikel. Oke, mohon maaf terputus sebentar. Ini alamatnya Jalan Nikel, nomor 33 ya. Nomor 33. Nah, ini kita simpan. Lalu tidak kita rekam lagi karena sudah selesai, jadi kita klik no. Nah, ini bisa kita keluar. Nah, setelah ini baru kita bisa input datanya ya. Pertama, transaksi pertama nih, tanggal 1 Oktober. Itu bendaharawan Dinas Tata Kota ini beli alat tulis dari toko Gugus Pratama sebesar 5.500.000 termasuk PPN. Nah, karena termasuk PPN berarti adik-adik mesti cari DPP-nya dulu. Ya, kita coba input di sini. Kita klik input data, daftar faktur ini kita klik. Nah, di sini masa pajaknya jangan lupa untuk diganti. Ini masa pajak real time ya, bulan sekarang, tahun sekarang. Jadi ini kita ganti menjadi bulan Oktober tahun 2015. Ini harus diganti karena nanti berdampak pada bukti pada ininya nih. Nanti ini udah kita ganti ya. Nah, ini kita klik baru nih di bawah ini. Nah, ini input datanya nanti masa pajaknya masih sama nanti Desember 2021 kalau kita nggak ganti ininya masa pajak ini. Jadi masa pajak yang tadi di awal ini harus kita ganti supaya di sini terekamnya masa pajak yang sama. Oke. Nah, di sini jenis lampirannya kita isi di sini adalah lampirannya 1. 1 ini adalah untuk pemungut PPN bendaharawan negara, dan yang kedua ini pemungut PPN KPPN ya. Jadi kita isi ini. Yang kedua ini bukan bendaharawan. Ya, yang 1 ini lampiran 1 ini untuk bendaharawan, yang ini bukan bendaharawan. Oke. Nah, setelah kita isi lampiran 1, kita bisa isi jenis transaksinya. Transaksinya yang 1 juga karena transaksi nomor 2 dipungut sendiri oleh bendaharawan pemerintah. Jadi si Dinas Tata Kota yang memungut langsung transaksi PPN dari transaksi yang dilakukannya kepada toko Gugus Pratama. Jadi kita isi nomor 2, status transaksinya kita isi
2 ya, penyerahan kepada pemungut bendaharawan. Maksudnya si toko Gugus Pratama ini menyerahkan barang kena pajak yang tadi ATK itu kepada pemungut bendaharawan. Kita pilih dokumen transaksi, anggap saja si bendaharawan negara ini mengeluarkan faktur pajak standar ya, karena di soal tidak dijelaskan faktur pajak yang diberikan kepada toko Gugus Pratama. Nah, ini kita isi 1. Setelah itu kita input NPWP si lawan transaksi. Dalam hal ini tanggal 1 adalah toko Gugus Pratama. Di sini kita input, kita pilih. Kalau kita nggak isi utility-nya tadi, utilitas ini nggak akan muncul ya pilihan ini. Jadi mesti diisi utilitasnya dulu, baru nanti muncul pilihannya. Nah, ini kita udah isi. Nah, tanggal faktur kita isi seperti tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Oktober 1 Oktober 1 Oktober 2015. Nah, tanggal bayar tagihannya juga sama, tanggal 1 Oktober 2015. Nah, DPP-nya seperti saya bilang tadi, adik-adik mesti hitung sendiri DPP-nya berapa. Oleh karena itu, saya sengaja tidak melampirkan worksheet Excel. Saya minta adik-adik untuk buat sendiri worksheet-nya ya. Terserah adik-adik bentuknya seperti apa. Oke, ini DPP-nya, adik-adik bisa hitung sendiri. Kalau tadi nilai jualnya adalah 55 juta, berarti kalau DPP-nya kita tinggal kali 100 per 110 ya, jadi DPP-nya adalah 5 juta. Kita enter, jadi PPN-nya adalah 500.000. Nah, di sini tanggal setornya kita biarkan saja default-nya seperti ini ya. Karena toh masih masuk aturan. Aturan itu kan tanggal setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini tanggal 7 November berarti masih masuk ya untuk tanggal setor. Jadi kita biarkan default-nya seperti ini. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ini contoh yang saya tutorialkan untuk adik-adik. Nanti untuk selanjutnya adik-adik kerjakan sendiri di rumah ya. Oke, saya ulangi ya. Iya, saya ulangi. Nanti adik-adik di rumah mengerjakan tanggal 1, tanggal 6, tanggal 10, dan tanggal 15. Tanggal 4 kenapa tidak dikerjakan? Karena di sini memang dalam soal ini tidak dipungut PPN ya. Jadi ketika kita beli bensin di SPBU, kita harga belinya itu enggak di luar, bukan di luar, sudah tidak dikenakan PPN lagi. SPBU itu sudah dipungut PPN-nya oleh Pertamina. Jadi pas SPBU menjual bensinnya kepada kita, dia tidak boleh memungut PPN lagi. Ya, jadi pemungutan PPN itu berhenti di SPBU-nya, di pengusaha SPBU-nya, bukan di konsumen akhir. Itu jadi tanggal 4 tidak perlu adik-adik isi di SPT PPN-nya ya.
Oke, tanggal 7 juga tidak perlu diisi di SPT PPN-nya. Kenapa? Karena tanggal 7 ini juga tidak dikenakan PPN. Kenapa tidak dikenakan PPN? Karena harga belinya itu masih di bawah 2 juta. Kalau si bendaharawan beli barang seharga 2 juta, maka sudah dipungut PPN-nya. Ya, dipungut PPN-nya plus PPh 22. Tapi karena ini di bawah 2 juta, maka hanya dipungut PPh 22. Karena kita bahasannya mengenai PPN, jadi di sini tidak diinput PPN-nya ya. Tanggal 12 juga tidak perlu adik-adik input di dalam ISPT PPN. Kenapa? Karena pembayaran tagihan listrik yang dibayarkan Dinas Tata Kota ini adalah untuk kepentingan fasilitas umum. Ya, jadi Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ini bayar listrik untuk lampu-lampu taman, lampu-lampu jalan gitu. Jadi untuk kepentingan umum tidak dikenakan PPN kecuali dalam rumah tangga ya. Maksudnya konsumsi rumah tangga, rumah-rumah warga itu kena PPN. Tapi kalau misalnya untuk fasilitas umum tidak dikenakan PPN. Nah, di sini 15 Oktober baru adik-adik bikin lagi di SPT-nya. Jadi saya ulangi, yang adik-adik input dalam ISPT hanya tanggal 1, tanggal 6, tanggal 10, dan tanggal 15. Tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 12 tidak usah dibuat ISPT-nya. Dengan alasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, nah sekarang kita balik ke aplikasi SPT, berarti nanti di sini ada 4 nomor ya. Nah, 4 nomor ini nanti kalau sudah adik-adik isi semua, bisa adik-adik klik posting SPT ya. Di sini ada klik posting SPT. Nah, di sini pastikan masa pajaknya Oktober, tahun pajaknya 2015. Setelah ini sudah benar, kita klik posting. Fungsinya posting supaya data-data yang kita input itu masuk ke dalam SPT induk dan lampirannya. Ini sudah kita posting, selesai. Bisa keluar. Setelah keluar, ada juga bisa klik posting lagi nih di menu yang ini ya. Jadi bisa 2 kali posting. Kita posting lagi aja ya. Masa pajaknya kita ganti lagi jadi Oktober. Tahun pajaknya 2015. Nah ini kita posting lagi. Nah ini sudah selesai, berarti kita sudah make sure bahwa data yang tadi kita input sudah diposting. Jadi kita bisa klik keluar. Nah di sini setelah kita posting, kan Dede mau lihat dong SPT induknya. Nah di sini SPT induk ada di menu ini nih, SPT PPN. Cuma sayangnya ini belum kebuka tuh. Masih mati, beda dengan yang ini, dan ini. Cara ngebuka SPT PPN-nya ini, Dede bisa balik ke program lagi ya. Balik ke program, setting lagi SPT-nya. Di sini setting lagi di bulan Oktober 2015. Nah ini kita klik buka. Nah ini kita klik OK. Nah setelah ini baru insya Allah bisa dibuka SPT PPN-nya ya. Nah ini bisa kelihatan lampiran dan SPT induknya. Di sini kita pakai yang lampiran 1 ya Adik-adik karena kita bendaharawan negara. Kalau lampiran 2 ini bukan bendaharawan negara. Kita pakai yang lampiran 1 ini. Oh, di sini ada 1 nih, harusnya ada 4 ya nanti ya, ada isi jadi 4. Nah, 4 ini mungkin ada yang masuk ke bendahara pengeluaran, ada yang dipungut sama KPPN nih. Sebagai contoh kayaknya ada soal di nomor berapa ya? Oh, nomor 15 Oktober nih. Ya, jadi di sini
yang bayar itu KPPN-nya, KPPN langsung. Jadi apa namanya, yang mungut juga KPPN gitu. Jadi tadi yang kalau transaksi sebentar ya, ini saya close dulu. Kan kita input data nih. Ini tambah ya, baru. Nah, ini jenis lampirannya tetap 1 ya, lampiran 1. Nah, ini jenis transaksinya yang nomor 1. Tadi kan kita nomor 2 ya, karena dibayarnya sama si Dinas Tata Kota. Nah, untuk tanggal 15 Oktober ini karena dibayarnya langsung sama KPPN, maka KPPN yang sebagai ini pemungut, jadi nomor 1. Gitu ya, Adik-adik. Nah, nanti yang inputan ini masuknya, ini saya close dulu. Masuknya kalau kita lihat ke tadi ini, atau kita lihat ke SPT-nya lampiran 1, dia masuknya ke sini nih, yang dipungut oleh penerbit SPM lalu KPPN. Jadi masuknya nomor 1 ke sini tanggal 15. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tetap pada lampiran 1, cuma ada yang dipungut oleh bendahara langsung atau dipungut melalui KPPN. Jadi dibaca baik-baik soalnya Adik-adik. Oke, nah ini lampiran 1 baru masuk 1 ya. Masih ada 3 yang belum masuk, ini masih masuk 1. Nah, ini kita bisa close. Nah, sekarang kita ke induknya. Ini SPT induk. Nah, di sini ada 2 bagian A dan B. Pastikan juga ini nama PKP-nya Dinas Tata Kota, NPWP-nya, instansi pemerintah, nomor telepon, dan masanya sudah benar. Bagian A dan B ini juga angkanya ini baru angka 1 transaksi ya, nanti bisa ditambah dengan apa namanya, transaksi lainnya. Nah, di sini lampirannya tidak perlu kita checklist ya, kita hanya fokus di tanggal pelaporan SPT. Tanggal pelaporan SPT ini tanggal real time sekarang ya, Adik-adik, 3 Desember 2001, maka ini harus kita ganti menjadi tanggal batas lapor itu tanggal 20 bulan berikutnya ya, berarti tanggal 20 November 2015. Ini kita ganti 2015. Nah, ini kita simpan. Simpan dulu ya, baru dicetak. Kalau langsung klik cetak, nanti nggak kesimpan. Ini baru kita cetak. Nah, ini cetakannya. Ini saya kurang tahu nih cetakannya ini kepotong ya. Ini halaman 1 nih sampai setengah ini, halaman 2-nya ini cuma segini. Nah, saya tadi di kelas-kelas sebelumnya sudah coba setting paper size, tapi tetap tidak bisa gitu ya. Ini udah portrait, advance-nya saya ganti legal, tapi tetap tidak mempengaruhi hasil. Nah, kita pakai menu copy. Ini ada menu copy ya, jadi bisa di copy sama adik-adik, pindahin ke Word, nanti baru di di convert ke PDF. Nah, saya nerima Google Classroom-nya itu bentuknya PDF ya adik-adik, karena mudah bagi saya untuk melihat dibanding dengan Word ya. Jadi nanti tugas-tugas yang adik-adik kirim hari ini usahakan bentuknya PDF atau JPEG foto, tapi tidak berbentuk Word ya. Oke, nah ini hasil cetakannya. Oke, saya rasa sudah materi kita hari ini.